Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Nggak bener. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bang Haji Rhoma Irama ini luar biasa ya. Beliau semakin menegaskan keberadaannya sebagai orang pribumi yang memiliki konsistensi berjuang. Tidak saja bagaimana Bang Haji Rhoma Irama mengkritisi perilaku-perilaku dan doktrin-doktrin para kelambak lawi atau oknum-oknum kelambak lawi, kali ini justru kemudian masuk lebih tajam terkait soal klaim-klaim sejarah yang dilakukan oleh kelambak lawi selama ini, yang menurut orang itu adalah oknum. Tetapi sekali lagi bahwa kalau itu oknum, kenapa begitu banyak jumlahnya yang melakukannya? Kalau 1, 2, 3 ya biasalah itu oknum, tapi ini kan hampir semua dan rata-rata melakukan hal yang sama. Dan anehnya tidak saja habaib-habaib yang kita kenal selama ini congornya marmar, tetapi juga ada beberapa oknum habaib yang kalau kita lihat nada bicara yang sangat sopan dan santun juga melakukan hal yang sama. Bagi Bang Haji Rhoma Irama ini adalah sebuah bentuk kooptasi terhadap negara kita, dan lagi-lagi pengaburan sejarah ini dalam jangka panjang sangat berbahaya. Bagaimana proses-proses pengaburan sejarah yang mereka lakukan itu, kita simak secara bersama-sama. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari benci sama habaib, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batahliku, celaka inti akan. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka ulama, mereka habaib. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin. Mana nih jasa habaib? Nah, biar kita tahu. Jadi Indonesia juga nggak bisa dipisahin sama habaib dzurriyyat Nabi, karena dzurriyyat Nabi punya jasa besar buat Indonesia, punya jasa besar buat bangsa, negara, dan agama di Indonesia ini, saudara. Ada klaim-klaim dari Bang Alwi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi, bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia nggak akan merdeka, bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Muhammad itu adalah semua habaib, wali semua habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Yang pertama yang merancang lambang Garuda adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Ini 17 Agustus kan di depan rumah kita lihat di bendera merah putih dipasang. Yang memerintahkan memasang bendera merah putih adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara, Jakarta. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, yang dikenal dengan Asadul Mimbar, singa podium, saudara.
Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat, itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh para begundal-begundal oknum habaib ini, jelas sekali bahwa tidak saja melakukan doktrin-doktrin halu, tetapi juga mencoba mengklaim sejarah bangsa kita. Mulai dari para pahlawan yang dianggap sebagai kelambak lawi, termasuk katanya berdirinya NKRI, deklarasi NKRI ini atas persetujuan atau restu dari para habaib, dan termasuk yang menciptakan katanya burung Garuda Pancasila maupun bendera merah putih itu dari mereka. Tentu hal ini memang sangat bertolak belakang dengan sejarah berdirinya bangsa kita, dan sangat wajar kalau sekelas Bang Haji Roma Irama yang merupakan anak dari pejuang NKRI pasti merasa sangat keberatan dengan ini, karena ini terkait soal keberlangsungan negara kita, terkait soal bagaimana generasi kita memahami sejarahnya. Karena sekali lagi bahwa kalau ini berlanjut terus dan tidak dipatahkan, maka boleh jadi ke depan akan banyak orang yang kabur di dalam memahami sejarahnya sendiri, terutama sejarah berdirinya bangsa kita dan para tokoh-tokoh nasional kita yang berjuang melawan para penjajah. Lalu bagaimana sejarawan menanggapi? Kita coba melihat tanggapan daripada Anhar Gonggong yang kebetulan dulu hadir dalam satu acara seminar yang dilakukan oleh Padasuka, dan di situ ada pertanyaan terkait soal bagaimana pengkaburan sejarah yang dilakukan oleh oknum kelambak lawi. Kita simak secara bersama-sama. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahan yang masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak bener. Jadi
mempergunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Nah, saya kira ini memberikan petugasannya. Jadi ini bukan ahli abal-abal, ini profesor sejarah memang, sehingga apa yang menjadi pernyataan beliau saya kira merupakan satu kebenaran yang sudah melalui proses penelitian yang panjang soal sejarah bangsa kita berikut dengan seluruh para pendiri bangsa ini. Karena itu, apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum Kelamba, Lawi, saya kira memang patut dicurigai bahwa yang mereka sudah lakukan adalah melakukan kooptasi, berupaya menghegemoni pikiran rakyat Indonesia, para generasi kita, agar di kemudian hari mereka lah yang tampil sebagai orang yang paling berjasa terhadap negara ini. Dan bagi kita semua yang waras, kita harus lawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.